wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat kan? Masih. Baik. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pada pertemuan minggu ini, Ibu akan mereview materi pada pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ayo Bu. Ya Mas Fajar? Gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah peraturan Bu. 100 buat Mas Fajar. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang GLB dan GLBB. Ada yang masih ingat perbedaan dari GLB dan GLBB itu apa sih? Saya Bu. Ya Mbak Rina? Gerak lurus beraturan adalah benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Kalau GLBB saya lupa Bu. Oke, benar Mbak Rina. Mungkin ada yang bisa membantu Mbak Rina untuk melengkapi tentang GLBB itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Tidak Bu. Ya? Oke, Ibu jawab ya. Betul seperti yang dikatakan Mbak Rina tadi, jadi GLBB merupakan gerak benda pada lintasan yang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Sedangkan GLBB, benda yang bergerak pada lintasan lurus dan kecepatannya selalu berubah-ubah. Baik anak-anak, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di layar ya. Anak-anak, kalian semua tadi sudah melihat video yang Ibu tampilkan kan ya? Iya Bu. Nah, kira-kira itu video tentang apa? Ada yang tahu? Orang bermain basket Bu. Ya. Orang memasukkan bola basket kering Bu. Ya, betul sekali. Jadi video tersebut merupakan video tentang orang sedang bermain bola basket. Nah, berdasarkan video tadi, ketika orang sedang bermain basket itu bola basketnya terlempar dengan lintasan yang bagaimana? Lurus, setengah lingkaran, atau berbentuk lingkaran? Ada yang tahu tidak? Setengah lingkaran Bu, sehingga dinamakan gerak parabola Bu. Ya, betul sekali Mbak Rina. Itu merupakan contoh dari penerapan gerak parabola. Nah, gerak parabola ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Gerak parabola merupakan gerak benda pada lintasan setengah lingkaran, dan gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi maksudnya bagaimana Bu? Oke, bagus pertanyaan dari Mas Fajar. Gerak dua dimensi ini merupakan gerak suatu benda pada sumbu X dan sumbu Y. Oleh karena itu, gerak parabola dinamakan gerak dua dimensi. Maksudnya seperti ini, Ibu gambarkan ya. Misalnya, ketika orang sedang bermain basket, maka lintasannya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini merupakan gerak benda pada sumbu X dan sumbu Y. Ketika benda bergerak dengan sumbu Y, maka benda tersebut akan mengalami GLBB karena kecepatannya selalu berubah-ubah. Sedangkan ketika benda bergerak pada sumbu X, maka benda tersebut melakukan gerak GLB karena kecepatannya tetap. Seperti itu. Mas Fajar, kamu kenapa? Sedang sakit ya? Enggak Bu. Ayo, kamu mengantuk ya? Iya Bu, sedikit. Oke, silakan ya Mas Fajar, kalau misalnya mengantuk boleh ke toilet dulu untuk cuci muka. Dan untuk anak-anak lain, kalau misalnya mengantuk boleh juga ke toilet dulu untuk cuci muka supaya kita bisa fresh dalam menerima pelajaran pada hari ini. Siap Bu. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Jadi dalam gerak parabola itu ada titik tertinggi, lalu jarak terjauh, waktu tempuh, dan sudut elevasi. Saya mau bertanya Bu. Iya, bagaimana Mbak Rina? Sudut elevasi itu apa Bu? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Rina ya. Jadi, sudut elevasi itu digambarkan sebagai garis miring ke atas seperti ini.
itu dinamakan sudut elevasi. Sudut elevasi itu besarnya ada macam-macam, misalnya ada 30 derajat, 35 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kira-kira, sekarang gue mau tanya nih, kira-kira pada sudut elevasi berapa benda akan mencapai jarak terjauhnya? Misalnya ada bola basket yang dilemparkan, misalkan ada bola basket itu dilemparkan pada sudut 30 derajat dan 45 derajat atau 60 derajat. Nah, kira-kira bola basket itu akan mempunyai jarak yang terjauh itu pada sudut elevasi yang besarnya berapa? Ada yang tahu? 90 derajat, Bu. Oke, Mbak Dina menjawab 90 derajat. Lalu mungkin ada jawaban yang lain? 30 derajat, Bu. Oke, Mas Fadil menjawab 30 derajat. Nah, kalian semua penasaran kan? Untuk membuktikannya, mari kita berdiskusi dan melakukan simulasi eksperimen dengan aplikasi Pet Colorado. Silakan kalian membentuk 4-5 kelompok orang ya. Oke. Oke, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Ini untuk kelompok Mbak Rina. Lalu ini untuk kelompok Mas Fajar. Oke anak-anak, semua petunjuk diskusi sudah Ibu tuliskan di LKPD. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar diskusi, langsung tanyakan saja kepada Ibu ya. Oke anak-anak, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, langsung saja ya kita diskusi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mbak Rina, sudah selesai diskusinya? Belum, Bu. Oke, dilanjutkan ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, Bu. Oke, kelompok Mbak Rina, mungkin ada yang bisa Ibu bantu atau mengalami kendala apa? Tidak ada, Bu. Oh, belum ada ya. Oke, lanjutkan ya Mbak Rina, mengambil datanya pada sudut 35, 45, lalu 55. Lanjutkan ya Mbak Rina. Ya. Bagaimana kelompok Mas Fajar? Adakah kendala dalam melakukan simulasinya? Tidak, Bu. Oke, dilanjutkan ya. Ya, Bu. Dalam mengambil sudutnya, jangan lupa diukur titik tertingginya juga dan jarak terjauhnya. Lalu nanti dicatat pada tabel analisis. Iya, Bu. Oke. Baik anak-anak, karena waktu diskusi sudah habis, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok Mbak Rina. Berdasarkan hasil diskusi, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah massa, perubahan kecepatan awal, dan sudut elevasi. Pengaruh dari faktor-faktor tersebut adalah semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar tinggi maksimum benda, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mendarat. Semakin besar kecepatan awal, maka jarak maksimum yang ditempuh semakin besar. Tinggi maksimum semakin besar, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendarat semakin lama. Lalu, massa tidak mempengaruhi jarak maksimum, tinggi maksimum, dan waktu tempuh, karena seberapa besar pun massa benda tidak akan mempengaruhi jarak maksimum, tinggi maksimum, dan waktu tempuh benda akan sama. Lalu, untuk rumus, H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Untuk rumus X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ya, betul kelompok Mbak Rina. Beri tepuk tangan untuk kelompok Mbak Rina. Terima kasih kepada kelompok Mbak Rina sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya.
Baik anak-anak, seperti yang telah kelompok Marina katakan tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gerak parabola itu ada titik maksimum, lalu jarak maksimum, sudut elevasi, waktu tempuh. Misalnya, semakin besar sudut elevasi, maka tinggi maksimum akan semakin besar dan waktu tempuh juga akan semakin lama. Lalu, semakin besar kecepatan mula-mula suatu benda, maka jarak maksimal suatu benda, tinggi maksimum suatu benda juga akan semakin besar dan waktu tempuh benda juga akan semakin lama. Namun, apabila massa benda dalam gerak parabola itu diubah-ubah, maka tidak akan mengubah jarak maksimum, tinggi maksimum. Jadi berapapun massanya, maka tinggi maksimum, jarak maksimum itu akan sama saja dan waktu tempuh juga akan sama saja. Lalu dapat kita simpulkan bersama bahwa tinggi maksimum pada gerak parabola dapat dituliskan sebagai H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. V0 merupakan kecepatan mula-mula, lalu G merupakan gravitasi dari suatu benda, dan theta merupakan sudut elevasi. Sedangkan untuk jarak maksimum atau X max dapat dirumuskan sebagai V0 kuadrat sin 2 theta per G, di mana V0 merupakan kecepatan mula-mula, theta merupakan sudut elevasi, dan G merupakan percepatan gravitasi. Nah, seperti itu. Lalu, penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, adakah yang tahu? Tidak, Bu. Ya, tidak apa Marina. Jadi, penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi, pada saat kita bermain basket, itu merupakan contoh penerapan gerak parabola. Lalu, kalian masih ingat tidak permainan Angry Birds itu merupakan salah satu penerapan gerak parabola juga. Baik anak-anak, karena waktu sudah mulai habis, jadi mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita tadi sudah membahas tentang gerak parabola, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak parabola, dan persamaan tinggi maksimum dan jarak maksimum. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan terkait gerak parabola? Tidak, Bu. Oke anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu tutup ya. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu gerak melingkar. Ibu harap kalian di rumah mempelajari terlebih dahulu tentang gerak melingkar. Dan misalnya kalau ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan kepada ibu. Oh iya, ibu mempunyai satu tugas rumah untuk kalian. Silakan kerjakan halaman 20-21. Itu ada 3 nomor ya. Itu dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan, tanyakan langsung kepada ibu. Pokoknya kalian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap rajin belajar ya. Ya, Bu. Mungkin dari ibu cukup sekian. Apabila ada kesalahan ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.